Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang hadir di belakang serta anak-anak yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala, Allah yang memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah itu, Allah pertemukan kita di masjid, di rumahnya. Orang mukmin berada dalam masjid bagaikan ikan berada dalam air, tonangnya damai. Walaupun ikan tak ada listrik dalam air kan, hanya tenang juga. Dan orang-orang yang beriman ketika berada dalam masjid hatinya damai. Bagaimana pula tidak? Nabi SAW sebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah Taala. Kita berkumpul, bapak ibu datang dari rumah menuju tempat ini, masjid. Mereka saling membaca ayat, mereka membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun ke hati mereka. Allahu akbar. Zaman ini, zaman iko apa? Penyakit orang risau, galau, kacau. Nama penyakit au zaman now. Obatnya apa? Berada di tempat-tempat orang-orang mengaji agama, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan majelis ilmu, hadir. Dan hebatnya majelis ilmu ini, Masya Allah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatihimur rahmah. Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allahu akbar. Nikmat lebih tinggi rahmat dari nikmat. Banyak orang dapat nikmat tetapi tak dapat rahmat. Akhirnya kadang-kadang apa yang dia makan, apa yang dia pakai tak dapat rahmat. Cuma sekedar nikmat, dan nikmat itu tidak mendatangkan rahmat. La ilaha illallah. Rahmatlah yang kita cari. Allahu akbar. Dan wahaffathumul malaikah. Malaikat membentangkan sayapnya. Jadi malaikat itu ada sayapnya, ada sayapnya. Allahu akbar. Tetapi tidak sama je burung. Ada sayapnya. Namun jangan pula nanti dek takut malaikat apa? Berkumpul. Ikut tambah kamera. Oh begitu. Nah, iyalah. Dek takut beka malaikat tinjak kena hadir juga di majelis ilmu. Akhirnya ada sebagian dahulu menjinjitkan kakinya, diangkat elinya kaki dah, jangan. Malaikat hadir. Kenapa malaikat hadir? Ridwan bima yasna. Karena cinta, karena sayang dengan apa yang mereka lakukan. Allahu akbar. Suka malaikat itu. Allahu akbar. Dan yang paling hebat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebut orang-orang yang berada di tempat-tempat ceramah agama seperti ini, majelis ilmu seperti ini, menyebut-nyebut nama orang tersebut di hadapan para malaikatnya di atas sana. Allahu akbar. Luar biasa. Kalau ada nama
Pak Kades disebut-sebut misalkan oleh gubernur saja misalkan. Jangan presiden dulu, gubernur. Kepala desa teladan, Masya Allah, di hadapan gubernur, di hadapan camat, sonang hati. Kombang wajur. Allah Akbar. Kau lah mengerti bahasa mbah? Alhamdulillah. Yang tak mengerti, anggapnya ngerti-ngerti. Baik. Jadi, itu hadiah dari Allah Ta'ala. Sehingga wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wama idza marautum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman sorga, bukan sembarang taman. Allahu akbar. Bukan sembarang taman, tapi taman sorga. Ajib. Orang kalau sampai dekat taman, senang tak kepalang. Mungkin ditelepon oleh kawan lama, "Encoh, abeko kita jumpa ya kau di sikwa. Kita makan." Allahu Akbar. Senang hati lah, boleh buat orang manco. Abok lah. Kita jumpa reuni. Dihidangkan makanan lengkap dengan gulai, sambal, acar, dan segala menu-menu yang nikmat. Ajib. Luar biasa. Dan kena yang mengajak kawan lama pula. Kita senang. Le boleh bawa tambah ke rumah, bekal pulang. Allahu Akbar. Ataupun yang memberikan juga senang untuk memberikan kepada kawannya. Aku bawa bekal ke rumah, bungkui. Allahu Akbar. Padahal hidangannya cuma hidangan biasa-biasa saja. Adapun hidangan taman sorga ini bukan sembarang hidangan. Rahmat Allah, ketenangan, dan yang paling hebatnya Allah menyebut-nyebut nama orang tersebut di hadapan para malaikatnya di atas sana. Allahu Akbar. Luar biasa. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasul? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Halaqud dzikir. Halaqah mengkaji halal dan haram, mengkaji tauhid dan sunnah Nabi, mengkaji agama, bagaimana hati bisa nikmat salat. Salat itu payah nikmatnya. Padahal ketika Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong kalian dengan sabar dan salat. Dengan permasalahan hidup yang banyak itu. Banyak permasalahan hidup. Masalah tu apa-apa. Belum kita lahir ke alam yang bernama dunia fana ini. Ulun kita lahir lah. Masalah tu lah menyambui kita. Lebih dulu pada awak duitnya. Lebih dulu pada awak masalah tu. Tuanya pada awak. Allah. Jazakallah. Jadi kalau masalah yang akan kita kaji, jauh sebelum kita lahir masalah itu sudah ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita bagaimana menghadapi masalah kehidupan ini. Wasta'inu bis sabri. Minta tolong kalian dengan sabar dan salat, tetapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ingat, sabar dan salat itu tak mudah. Allah menyebutkan dengan kalimat wa innaha lakabiratun. Dulu kami ngaji dengan Buya di pondok, itu lam tu namanya lam taukid. Apa itu lam taukid? Betul-betul berat. Iya Buya. Padahal salat tu berapa minit itu? Salat tu berapa minit? Nak kan 5 minit je kalau lah kodok ke masoji. 5 boleh minit. Tu. Tapi kalau di rumah 5 minit, ya Ustaz, jadilah dulu. 5 minit yang contoh itu, boleh. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka orang-orang yang yakin dengan perjumpaan mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Berarti keyakinan. Kalau orang tua-tua kita dulu menyebut lah yakinnya di Tuhannya. La ilaha illallah. Jadi permasalahan hidup di dunia ke banyak, lebih banyak dari bulu yang ada di badan kita. La ilaha illallah. Maka kalau
ketika hati kita datang, ketika diri kita datang di majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama, kajian-kajian agama, disinilah Allah Ta'ala jamin dari lisan Rasulnya, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu akan turun. Allahu Akbar. Makanya Rasul menyebutkan farta'u, kejar itu taman surga. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, saya ingat saya pernah menyebutkan bahwa di Masjid Nabawi itu ada raudhah. Ada 2 raudhah. Allahu Akbar. Satu, ma baina baiti wa mimbai raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku adalah raudhah, taman surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Rasulullah itu ibaratnya sikoh. Masjid Rasulullah, di rumah Rasulullah situ. Antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya adalah raudhah min riyadil jannah, taman surga. Dan sebagian para ulama menyebutkan itu tanah nanti memang akan jadi masuk ke dalam surga. Tetapi ada yang lain menyebutkan itu memang taman khusus, siapapun yang berdoa makbul. Itu disebut dengan raudhah. Allahu Akbar. Sekhusuk-khusuknya lah orang-orang mendapatkan ya tempat itu untuk berdoa, dan itu rebutan. Itu raudhah yang pertama, taman yang pertama. Namun di sekeliling Masjid Nabawi ada lagi yang disebut dengan raudhah. Yakni di dalam Masjid Nabawi ada lagi. Apa itu? Itulah dia, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman-taman surga, nikmati taman itu. Apa itu? Halaqud dzikr, halaqah ilmu, mengkaji kitabullah, Al-Quran, sunnah Nabi, atau anak-anak mengaji Al-Quran dan yang lainnya. Allahu Akbar. Itu taman surga. Dan sekarang kita berada di 2 raudhah, di Masjid Ar-Raudhah dan di Raudhatul Jannah, majelis ilmu. Allahu Akbar. Malaikat pasti hadir. Kalau nampak dia awak malaikat tu, mungkin dah mulai makan lain, dah ibadat ni. Allahu Akbar. Banyak. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, menghadirkan keyakinan dalam hati agar tenang dalam hidup ini adalah sebuah kemestian. Dulu para sahabat Nabi, mereka juga manusia biasa, bukan malaikat. Masalah hidup mereka justru lebih banyak dari masalah kita. Karena masa jahiliyah, yang besar semakin besar. Kehidupan mereka yang kecil semakin kecil. Yang kaya yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Permasalahan hidup mereka banyak. Luar biasa. Manakala datang al-Islam, manakala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ketenangan hidup mereka sungguh sangat menakjubkan. Tenang hidup mereka. Makanya Pak Ambo, iko minta izin Pak Ansar, sesekali bahasa kampung nyuang kampung, tidak orang kota. Kalau dipokan ustadznya, tu ya bahasa Indonesia. Kok enggak? Ada ilipek kain di kampar kiri, enggak dalam lemari doh. Kampung asli mo jauh ini di hulu, di Ludai namo. Kalau dibuat kepanjangan Ludai, luar daerah Indonesia. Sinyal Telkomsel masuk. Tapi alhamdulillah di Provinsi Riau. Tiang listrik lah mulai dan alhamdulillah lady lah. Tapi jauh aja kampung ayah beliau oleh di Pangkalan Kapas. Jauh. La ilaha illallah. Itu enggak ada orang situ kini. Itu kami. Jadi kami anak ulu sungai. Ugang anyi malah sampai lo ke siko. Jadi minta izin sekali pakai bahasa kampung. Biar kalau ada amak-amak kami belakang lewang awak yang hadirnya, ndak ugang-ugang mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang seperti itu Pak, alhamdulillah ambo rasa. Sejak dicuba-cuba lo pakai semiri contoh iko, kok semiri besok kami kain sorbannya bang, tapi tidak pakai untuk sorban di amboko di sekolah lo tak. De kadang-kadang AC banyak yo juga hilang dingin deknya. Dicuba-cuba lo pakai jubah contoh buya ambo dulu di sekolah, dulu di pesantren Syekh Burhanuddin namanya di Puntu. Kemudian ya belajar ngaji orang, cuba-cuba lo belajar ngaji, nampak orang ke musoji, belajar lo cuba-cuba ke musoji. Alhamdulillah mulai tenang rasa hati.
mulai damai rasa jiwa. Tapi kalau asyik di dunia saja, la ilaha illallah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kepala kadang jadi kaki, kaki kadang jadi kepala, keluar keringat sebesar biji jagung. Pandai, la ilaha illallah, dunia aku memang menyibukkan. Dunia aku memang melalaikan dan mengasyikkan. Tapi menggelisahkan. Maka kalau sering-sering kita tinggalkan rumah Allah, masjid, ketenangan hati itu semakin jauh. Kau tak percaya, cuba je. Makanya kalau ada orang, Ustaz, aku cara Ustaz, kadang-kadang aku kalau dengar kajian-kajian kok, dengar ceramah agama, dengar pengajian-pengajian nasihat dari buya, kiai, ustaz, tenang rasa hati, tambah rasa iman. Tapi manakala ndak dengar-dengar ustaz, lah ndak lo muati salat lah. Salat jarang-jarang dan bolong-bolong lagi. Aku cara ustaz, aku cara buya. Paton, tu caranya mah. Tak aku tanya je le. Kalau lah dapat, kalau tentunya tu, berarti sering-sering saja hadir kajian atau buat saja pengajian-pengajian di tempat kita, ceramah-ceramah agama. Terima kasih banyak kita sama ya Pak Ansar, pengurus-pengurus yang beliau ustaz juga. Jadi yang telah menghadirkan adanya buat kajian, Allahu Akbar, agar hati kita damai, tenang. Bayangkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar agama, mereka tu abaru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, orang yang imannya la ilaha illallah luar biasa. Tapi mereka senantiasa belajar iman, belajar akidah kepada Nabi setiap hari, setiap waktu, bertahun-tahun lamanya. Dan malam itu kawan-kawan pengurus minta buat kajian tentang akidah. Baik, sama-sama belajar saja, Pak. Dan masalah akidah ini teramat sangat penting. 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah, dan sebelumnya di Mekah 13 tahun di Mekah itu, dilebih dari separuh dakwah Nabi adalah dakwah tauhid. Kalau bapak-bapak bertanya, apa kitab awak Ustaz? Tadi yang bawa kitab. Al-Madkhal li Dirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah ala Madhhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pengantar pelajaran atau kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang satu lagi Madkhal li Dirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah, ya. Keduanya pengantar akidah Islam. Kalau dibaca kitab, wah, lama aja. Kitab gundul, enggak ada berbagi dah. Enggak ada harkat. Tetapi saya tidak pakai salah satu dari kitab ini, namun saya membuat catatan, membuat tulisan yang saya ambil dari berbagai referensi kitab para ulama, yang juga saya kasih judul Pengantar Akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Inilah yang sama-sama sedikit kita pelajari. Dan pada pertemuan malam ini kita coba membaca apa yang dijelaskan di dalam kitab Tahqiq, salah satu kitab akidah, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Yamin Al-Mansuri. Judul kajian ini adalah urgensi atau pentingnya mempelajari akidah. Akidah itu penting. Para ulama terdahulu senantiasa memperhatikan pelajaran-pelajaran akidah di dalam pembelajaran, di dalam pengajaran mereka, dan mereka juga belajar kepada guru mereka akidah terlebih dahulu. Apa sebab? Akidah itu secara ringkas, walaupun pertemuan selanjutnya juga akan saya bahas secara pengertian akidah, baik secara bahasa atau istilah. Namun secara ringkas akidah itu keyakinan. Kalau tadi disebutkan bahwa orang yang bisa khusyuk, orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan akhirat. Ternyata untuk salat saja
Biar bisa khusyuk butuh keyakinan, dan keyakinan itulah yang disebut dengan akidah. Baik. Apa sebab mereka mendahulukan belajar akidah? Yang pertama, al-aqidatu aslul Islam. Akidah itu adalah pondasi al-Islam. Bangunan masjid kau Pak, 2 tingkat, 2 lantai. Sekiranya pondasinya tidak kuat, roboh. Maka akidah bagaikan pondasi bagi sebuah bangunan. Demikian pula bagaikan akar. Akar apa nama sih kau? Akar tunggang. Apa nama sih kau? Apabila akarnya terhujam dalam, maka pohonnya akan tinggi menjulang. Masya Allah. Rindang, elok dipandang, nikmat berteduh di bawahnya. Burung-burung pun berkicau indah. Buahnya pun berjatuhan dan nikmat untuk dimakan. Masya Allah. Kalau akarnya kokoh. Tapi kalau akarnya tidak kokoh, bangunan itu bisa roboh. Bahkan di kota-kota besar, kadang kita jumpai bangunan bertingkat-tingkat Pak. Tapi tidak jadi dipakai. Kenapa? Dikhawatirkan roboh karena ada permasalahan pada pondasinya dahulu. La ilaha illallah. Maka perjuangan apapun, hidup di alam yang bernama dunia fana'i, mau pekerjaan apapun, kalau pondasi akidah kita kurang kokoh, kekokohan, keteguhan jiwa akan rapuh pula. Tak teguh. Makanya di dalam amalan Allah menyebutkan wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Barang siapa yang kufur, lawan dari keyakinan, lawan dari akidah, maka semua amalannya binasa. Orang yang tidak memiliki akidah yang betul, amalannya tidak betul pula. Orang yang tidak memiliki akidah yang benar, nanti amalannya tidak diterima oleh Allah. Secara jelas Allah menyebutkan kepada Nabi dalam surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, berarti akidah dia tidak kokoh. Akidah dia rapuh, akidah dia rusak. Niscaya amalan akan terhapus. Maka Pak, sekalipun ada orang-orang yang beragama lain, dulu ada orang kasih bantuan sampai ke daerah-daerah kami di Kampar Kiri, agamanya bukan agama Islam, agama lain. Saya tidak bisa sebutkan agamanya, ya, biar nanti tidak ada yang mempermasalahkan. Ya, agamanya slogannya cinta kasih, cinta damai dan macam-macam lah, ngasih bantuan. Sayang sebagian masyarakat di tompek kami apa keceknya elok lo yonya. Kala lo ngawak danya. Sebab beras yang dibagi-baginya, sembako yang dibagi-baginya, sehingga di dalam pemikiran masyarakat elok pula ya. Makanya standar kebaikan itu sebenarnya siapa dulu? Kebaikan itu baru bisa dinilai baik Allah yang mengatakan baik. Dan orang kalau bukan orang Islam, orang kufar, tidak beriman dengan Allah, sebanyak apapun amalannya mengajar sedekah, itu bukan terhitung sedekah. Itu hanyalah donasi sosial yang tidak terhitung pahala. La ilaha illallah. Tapi sekalipun hanya infak 1000 perak, atau mungkin 100 rupiah, ikhlas berangkat dari imanan wahtisaban, terhitung sebagai amal saleh yang akan dipetik pahalanya di sisi Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Itulah pentingnya akidah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa akidah ini lebih didahulukan oleh para ulama dalam belajar dan mengajar? Innahal fitratul lati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Karena sesungguhnya akidah adalah fitrahnya manusia. Fitrah, asal bawaan ciptaan kita ini Pak. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah.
tidak ada seorang anak pun melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Makanya orang tua itu adalah pemimpin. Kullukum, setiap kalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawab. Jadi asal kita manusia ini berada di atas akidah yang benar. Manakala kita dulu di alam ruh, kita kenal dengan Rabb kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Bukankah saya adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan, ya Rabb, engkau, kami saksikan engkau adalah Rabb kami. Namun manakala ruh masuk ke dalam jasad, kemudian dilahirkan oleh seorang ibunda tercinta kita ke alam yang bernama dunia fana yang menipu ini, akhirnya terlupa semuanya. Maka siapapun yang betul-betul masih selamat fitrahnya, dia akan meyakini ada Allah. Bahkan tidak bisa ngelak. Tidak bisa ngelak. Orang-orang ateis sekalipun tidak percayanya ada Allah lah. Mereka tidak yakin dengan adanya Tuhan. Sebenarnya ada kesempatan-kesempatannya. Mereka akan meyakini ada kekuatan di sebalik alam ini. Tapi begitulah kalau bimbingan iman dan wahyu tidak ada. Berarti belajar akidah adalah kita agar tetap kokoh pada fitrah kita. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, awwalu wajibin hiya awwalu wajibin 'alal mukallafin. Akidah ini awal kewajiban setiap orang mukallaf. Mukallaf itu apa, Pak? Dibebani syariat. Setiap anak yang balik maka dibebani dengan beban syariat. Dia merasa bertanggung jawab. Dan sebenarnya dalam pendidikan Islam, setiap anak balik itu mestilah dia berakal. Nah ini juga sekarang. Mukallaf itu kan dibebani dengan syariat. Merasa bertanggung jawab dia dengan beban itu. Sekarang banyak yang tidak merasa tanggung jawab padahal sudah balik. Itu namanya balik tapi belum berakal. Belum berakal. Dulu orang tua-tua kita, Pak, itu umur 15 tahun itu sudah siap nikah gitu. Kan ya? Umur 15 tahun itu sudah nikah. Banyak. Nah, baik laki-laki atau perempuan sudah balik. Sebab alam yang membentuk mereka sehingga mereka begitu balik dan berakal. Sekarang banyak anak-anak kita hanya diajar bagaimana menjawab soal ujian, tapi tidak mengerti bagaimana menjawab soal kehidupan. Sehingga balik sudah berakal belum? La ilaha illallah. Dulu enggak. Bahkan sekarang balik sudah. Bahkan umur 25, tamat kuliah, enggak berakal juga. La ilaha illallah. Jadi setiap orang balik, kewajibannya yang pertama adalah berakidah. Maka dahulu, manakala para sahabat berdakwah seperti Rasulullah SAW mengutus muridnya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, yang pertama kali disuruh oleh Rasul SAW, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ila ay wahidullaha ta'ala." Hendaklah kamu mendakwahkan agar mereka mentauhidkan Allah. Tauhid adalah pembahasan utama dalam masalah akidah. Dan nanti akidah ini, Pak, ada 9 pembahasan. Ada 9 ruang lingkup pembahasan akidah. Baik. Salah satu yang paling penting adalah tauhidullah. Apa tauhid? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Kalau seperti itu, saya buat pertanyaan lagi. Apanya Allah yang diesahkan? Kadang kan kita menjawab beriman pada Allah. Sekarang gini aja. Apa Allah yang diimani? Mentauhidkan Allah. Saya sebut secara ringkas. Iman, kita wajib beriman pada Allah. Apa Allah yang diimani? Ada 4 rukun iman kepada Allah. Rukun iman itu ada 6.
Dulu orang-orang tua kita ketek-ketek ngajarnya. Baramulo rukun iman itu laya itu onam para karo nam pertama iman pada Allah. Tuang kampung-kampung kami itu. Dan banyak daerah-daerah di alam Melayu nih yang modelnya seperti itu. Iman pada Allah 6. Tapi dalam iman nenonam konan pertama iman pada Allah dan Rasul menancapkan di dada para sahabat yang paling pertama 2. Pertama beriman kepada Allah yang mendalam. Yang kedua keyakinan yang mantap dan mendalam terhadap negeri akhirat. Sehingga di dalam ayat Al-Quran banyak kita jumpai iman kepada Allah, iman pada hari akhirat sering bergandengan. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhir. Bahkan sampai disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa atau falyakul khairan aw liyasmut. Banyak dalam hadis Nabi. Ada 2 hal. Berarti 2 kok. Allahu Akbar. Iman tu banyak cabangnya. Imam Baihaqi menyebutkan 77 cabang iman. Ada rukun iman, ada cabang iman, ada pembatal iman. Dan ternyata rukun iman yang 620 yang mantap pertama kali betul-betul ditancapkan oleh Rasulullah pada dada para sahabatnya. Dan yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Apa Allah yang diimani? Dalam bahasa para ulama ada pula ompek rukun iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah tompek pula. Apa rukun? Rukun kalau ndak adanya ndak sah. Seperti salat jan tercuba-cuba tak baca Al-Fatihah leh. Ndak baca Al-Fatihah ndak sah salat. Tapi ustaz tak tolong baca bismillah tadi doa itu namanya khilaf para ulama. Abo kadang kalau ndak jadi imam dong, baca ikut je sama orang, baca juanya. Tapi kadang itu perbedaan pendapat fikih, itu tidak ada masalah. Cuman kalau tidak baca Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin amin, maka tidak sah salatnya. Jadi iman kepada Allah sampai pula rukunnya. Apa itu? Pertama beriman dengan adanya Allah. Yang kedua beriman dengan rububiyah Allah. Itu bahasa Arab tu. Bahasa Arab Melayunya, awak kau kan Arab juga tapi Arab Melayu. Bahasa Arab Melayunya apa? Beriman dengan perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rizki. Yang membuat Alfamart, ya beliau, tapi yang memberikan rizki Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan. Yang ketiga iman kepada Allah, beriman dengan uluhiyah Allah. Bahasa Arab juga. Bahasa Arab beriman bahwa Allah yang berhak diibadahi itulah la ilaha illallah. Dan inilah yang pertama kali disuruh oleh Nabi mendakwahkan kepada para sahabatnya, kepada umat. La ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Kau bapak-bapak kalau lagi baca kita mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat tu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak mudah, tidak senang macam itu. Sampai ada yang sering menceritakan itu sekedar contoh. Sekedar contoh saja. Sebenarnya ini kan ada cerita burung beo. Burung beo dia pandai mengucapkan, kan kalau burung beo kalau dilatih assalamualaikum ya. Jadi burung beo ini sudah pandai pula menyebut la ilaha illallah. Berarti kan hebat kan? La ilaha illallah. Terpandai dia menyebutnya. Tetapi begitu burung beo ini mati ditangkap oleh kucing, keluar suara aslinya bukan la ilaha illallah yang diucapkannya. Karena memang mungkin zikirnya burung beo bukan zikir la ilaha illallah. Sebenarnya makhluk Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, tapi mungkin zikirnya lain. Sehingga la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti cara mereka bertasbih. Jadi sebagian para ahli ilmu menyebutkan karena
burung beo hanya sekedar meniru ucapan la ilaha illallah orang, bukan berangkat dari jiwanya. Sehingga begitu meninggal dunia ditangkap oleh kucing, ternyata yang keluar bukan la ilaha illallah tapi suara aslinya, suara asli burung beo. Adik dibuat dah dulu. Maka nya meninggal tu tak sonang kau jiwa. La ilaha illallah. Serius. Berat. Kalau kita tanyakan laikan baca la ilaha illallah awak menjelang meninggal dunia, semoga Allah Ta'ala berikan rezeki. Tapi cuba kalau kita bawa Honda sepeda motor. Beko jatuh jalan takoji, apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Takoji tu la ilaha illallah, la itu ucap. Atau tapu-hapu yang disobui. Sumpah serapa yang keluar itu bau takoji kociak. Terkejutnya baru sedikit itu mati kau ndak takoji kociak, takoji godang. La ilaha illallah. Makanya itulah yang disuruh Nabi dakwahkan pertama kali. Bagaimana paham dengan la ilaha illallah. Itu baru tauhid yang ketiga. Itu namanya apa? Beriman dengan Allah yang ketiga. Yang komplek beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Berapa banyak nama Allah, Pak? Berapa banyak sifat Allah? Hah? 20 lah. Sifat awal lebih 20 lah. Ya kan? Cuba boleh tu. Pengkolak. Boleh. Jalan dulu yang buuk-buuk kan? Pembohongi ya. Sifat-sifat yang baik kita saja lebih 20. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ada tak? Ar-Rahman Ar-Rahim ada dalam sifat 20? Nyalah hafal sifat 20 dah. Wujud kidam baqa, dan seterusnya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim contohnya itu sifat Allah, nama Allah dan juga sifat Allah. Maha pengasih dan Maha penyayang. Alah 2 tambah arah. Jadi kata para ulama, dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Ada hadis yang menyebutkan 99 nama kalau dihafal, man ahsaha dakhalal jannata, kalau dihafal, kalau dipahami, diamalkan masuk surga. Tapi apakah nama Allah 99 saja? Tidak. Makanya Syekh Abdul Razak dalam kitab Fikih Asmaul Husna lebih 100 beliau sebutkan nama Allah berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman dengan Allah yang komplek itu beriman dengan nama dan sifat Allah, itulah yang pertama kali disuruh Nabi untuk dakwahkannya. Allahu Akbar, agar kita kenal dengan Allah. Bagaimana pula kita tak kenal dengan Allah? Rugilah hidup kita. Yang menciptakan bola lampu siapa? Tunggu dulu. Yang boleh lompat bola lampu Pak Ansar. Tapi yang menciptakan bola lampu siapa? Enggak, yang penemu pertama bola lampu siapa? Siapa nama? Apa? Ada yang tontu ya. Thomas Alva Edison. Enggak dapat pakai rahimahullah tu dah. Enggak orang awak dah. Enggak Islam agama. Tahu kita. Dan bahkan kadang-kadang nama orang-orang hebat tahu kita gelarnya, nama kecilnya, pangkatnya, jabatannya. Maka sungguh sangat rugi kita kalau kita tidak kenal dengan Allah yang telah menciptakan kita. Rugi awak. Yang menciptakan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, memberikan rizki kita Allah, nikmat yang telah kita pakai kepunyaan Allah, yang sedang kita nikmati kepunyaan Allah, yang kita cita-citakan juga milik Allah. Mungkinkah kita tidak kenal dengan Allah dan tidak dekat dengan Allah? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai kawan-kawan. Maka ilmu mengenal Allah dan bagaimana bisa duduk bersimpu di hadapan Allah, mewujudkan la ilaha illallah itulah yang pertama kali didakwahkan. Makanya para ulama dari zaman ke zaman
betul-betul mendalam pengkajian mereka tentang la ilaha illallah. Satu contoh, ada satu kitab bapak-bapak, nama kitab tu Kitabut Tauhid. Satu jilid isinya membahas la ilaha illallah. Amboku orang kampung Hulu, berpantang kalau tak ngaji dengan orang tua-tua dulu, menuntut ilmu kebatinan nama. Tu. Jadi ilmu orang tua-tua mau pelajari. Tapi kadang kok 2 hari 2 malamnya, paling lama 7 hari 7 malam dah tapik roha. Labir keputusan. Yang apalagi kok nya kan dibuat pertalian antara murid dengan gurunya, dibuat azan dulu ya. So, kalau selesai lah azan. Azan dulu. Silakan. Alhamdulillah. Bau spontan ngaji lah azan. Makanya belajar agama tu apa-apa bukan sampai tamat sekolah. Sering kadang-kadang kita ngisi pendidikan terakhir. Itu namanya sekolah terakhirnya. Paling tinggi pendidikan terakhir bisa ditulis S3. Apakah setelah selesai doktor itu tidak berpendidikan lagi dan tidak dididik lagi, tak bisa mendapatkan pendidikan? Tidak. Demikian pun dengan belajar agama. Belajar agama ku ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Makanya belajar agama kita tidak sampai isya. Besok sambung lagi, besok ulang lagi. Makanya tadi ambo menyampaikan belum apa-apa rasanya lazan. Allahu Akbar. Wajar para sahabat bertahun-tahun mereka belajar akidah. Tadi ambo ingin menceritakan belajar di kampung-kampung kadang mempelajari ilmu orang tua-tua tu, ilmu kebatinan itulah dapat keputusan. Ndak, kalau mau tetong guru dukun namun ndak kurang dari umpek boleh ugang. Semoga Allah Ta'ala ampuni kalau yang salah-salah yang mau pelajari. Ndak tentu dulu dah. Tapi belajar juga. Diingat-ingat kalau coba mempelajari dapat keputusannya tu sebonto. Apalagi kalau dibo pisau sabila bonang cono, bonang cono tu bawang putih, merah, hitam. Tapi adalah kain kafan solehnya, tapi guru kadang diganti nih nyobok yang putih merah-merah lah. Makin banyak dan merah-merah makin copek dapat keputusan. La ilaha illallah. Tapi kalau ilmu tauhid keputusannya menjelang kita mati. Dan para sahabat mempelajari la ilaha illallah itu, mempelajari tauhid 23 tahun dan 13 tahun lamanya selama di kota Mekah. Rasul betul-betul menancapkan la ilaha illallah. Wajar Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala mengarang satu kitab khusus, satu jilid. Ya, kalau syarahnya berjilid-jilid, itu dikaji bertahun-tahun. Allah. Baik. Kemudian kenapa akidah itu pertama kali harus dipelajari? Yang keempat. Berarti yang ketiga tadi pertama kali diwajibkan kepada kita. Yang keempat. Karena sesungguhnya akidah awalu ma da'a ilaihil anbiya'il mursalin. Anbiya'ul mursalin. Dia adalah yang pertama kali didakwakan oleh para anbiya terhadap kaum mereka. Allahu Akbar. Jadi para nabi bukan hanya Nabi Muhammad, dan para ulama juga menyebutkan seperti Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim bahwa Nabi itu 124.000 Nabi. Tapi para ulama lain menyebutkan hadis tentang perkara ini diperbincangkan oleh para ulama tidak sahih. Wallahu alam. Yang jelas para Nabi itu banyak. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu, dan sejak manusia pertama diciptakan Nabi Adam
sampai kepada kita telah banyak umat manusia. Setiap umat itu diutus oleh seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas mereka? Agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid kesyirikan. La ilaha illallah. Dan di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menyebutkan bagaimana perintah-perintah Allah terhadap masing-masing Rasul itu agar la ilaha illallah. Agar umat itu meyakini tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Itu namanya tauhid, kalimat tauhid. Tauhid itu apa, Pak? Tauhid, tadi iman lah selesai. Kita beriman dengan Allah. Apa Allah yang kita imani? Dompet tadi. Beriman dengan ada Allah, perbuatan Allah, Allah yang berhak diibadahi, beriman dengan nama dan sifat Allah. Kini tauhidullah. Ketika para ulama menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ya'buduni. Kata Ibn Abbas, makna ya'buduni liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Pertanyaannya, apa itu tauhid? Apa kira-kira aja? Mensucikan Allah dari mengilahkan ibadah. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Mentauhidkan Allah. Silakan. Gimana? Allahu Akbar. Barakallahu fiikum. Bagus. Ada yang lain? Mentauhidkan Allah. Apa maknanya? Menomorsatukan Allah. Bagus juga. Ada yang lain? Allah. Mengesahkan Allah dalam peribadahan. Mengesahkan Allah. Betul juga. Tapi saya ingin menambahkan di antara definisi tauhid yang indah saya rasakan adalah menyerahkan hak Allah untuk Allah. Kalau hak kita tidak diserahkan dengan kawak, apa kita ya? Bang ya, Wak? Tawar. Jadi tauhid adalah menyerahkan hak Allah untuk Allah. Apa hak Allah? Hak Allah ada 3. 1. Namanya tauhid rububiyah. Itu baru mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, meyakini Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Yang kedua, meyakini Allah satu-satunya zat yang diibadahi, itu namanya tauhid uluhiyah. Yang kedua, yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Jadi kita serahkan, kita tauhidkan Allah itu, kita serahkan hak Allah. Apa hak Allah? 3 nih. Atau secara lebih ringkas, hak Allah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Makanya nanti lawan dari tauhid itu adalah syirik namanya. Apa makna syirik? Syirik maknanya adalah memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Maka nanti syirik juga terbagi 3. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat, syirik dalam perbuatan, meyakini bahwa azimat, bahwa minyak mani gajah, meyakini bulu perindu, meyakini apa lagi? Macam-macam. Dia yang mendatangkan rizki. Ini kojo hambo dulu nama sobi doanya. Dulu hambo pakai peci hitam, bukan peci hitam gini tak boleh, bukan dak itu. Cuman di peci hitam hambo dulu beda sama peci hitam beliau kok. Pakai peci hitam ada kori di dalam luar. Ya banyaklah macamnya. Payah bukit-bukit tinggi, sampai bukit tingginya ada di jonjang ompek puluh ompek itu berpuluh tu. Ada musoji bawah, ambil uduk ke bawah, musoji dia terus ambil uduk ke bawah. Awak ke WC peci hitam tadi letakkan di luar. Halah dia ambil lantas siapa-siapa nak mandi. Leti boy isau. Mana pekoi dalam peci dah kau? Bayangkan tu. Tapi
Ada keyakinan dulu. Dia yang menjaga, dia yang memberikan apa kekuatan, memberikan ini itu, tapi takut hilangnya. La ilaha illallah. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan imat, kata Nabi, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Apa sebab? Hati kita tergantung. Ketergantungan hati kepada benda mati Allah tak izinkan. Makanya Allah menyebutkan fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kalian kepada zat yang maha hidup, yang hidupnya tak akan pernah mati. Bertawakal kepada benda hidup yang akan mati tak boleh, apalagi benda sudah mati. Itu hak Allah. Baik. Itulah yang didakwakan oleh para nabi. Jadi apa yang kompak? Bahwa itulah dakwahnya sekalian para nabi. Sebab itu akidah itu didahulukan. Yang kelima, kenapa akidah itu didahulukan daripada belajar yang lain? Hiyal ghayatu min khalqil jinni wal ins. Tadi dah saya terangkan. Karena akidah adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah Ta'ala ciptakan kita agar kita mengenal Allah, agar kita mentauhidkan Allah. Maka belajar agama itu bukan untuk memperkeras hati. Belajar agama itu bukan ingin mencela orang, ingin menghardi orang, ingin menyebut orang sebagai ahli neraka. Tidak. Belajar agama agar bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah, agar bisa duduk bersimpu di hadapan Allah, mentauhidkan Allah. Terasa kenikmatan ibadah Tuhan. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, laitara solo maknya Tuhan. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kalau tak terasa solo mak salat dulu Pak. La ilaha illallah, orang salat awak salat jua, orang makan awak makan jua, tak terasa solo mak alih. Kalau gulai tak terasa asinnya, kalau garam tak terasa asinnya. Tak terasa bumbunya, tak nikmat. Maka kalau salat tak terasa kenikmatannya, tak nikmat. Bagaimana kenikmatan salat baru terasa? Tahu hati kita tu mengenal Allah, takut kepada Allah. Siapa orang yang bisa takut kepada Allah? Ahmad Al-Antaki menyebutkan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Orang yang paling kenal dengan Allah adalah orang yang paling takut dengan Allah. Makanya Pak, ilmu tauhid itu ilmu paling tinggi. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu tauhid. Dan seharusnya kita mengenal Allah, nama-nama Allah tu Pak, 90-an, 100-an atau 99 tu lah. Jadilah doa, kenal kita. Sekiranya kita belajar 3 buah aja dalam setahun, 3 nama Allah dengan lengkap dengan makna-makna setahun, 33 tahun kali 3 berapa? 99. Untuk kalau kita balik berakal umur 15 tambah 33 berapa? 48 tak 5 boleh tambah 33. 48 tahun umur lah selesai mengaji nama dan sifat Allah. Cuman kini janggut lah putih, badan lah loma, luti olah labuia. Deh, kalau lah menaik turun, untung nama musajiko ar-raudhah, taman serugo arti rumah. Le topek damu, kalau ndak rego yang luti entar bayang le. Allah musta'an. Dah selesai tu Pak. Tapi kemana kita dengan umur yang sekian lama sehingga jenggot kita telah memutih? Tak malu kita di hadapan Allah besok kita tidak kenal dengan nama dan sifat Allah? La ilaha illallah. Makanya perlu kita mempelajari tauhid ika. Jadi yang kelima, apa tadi? Bahwa tujuan manusia diciptakan adalah akidah itu, mentauhidkan Allah. Yang keenam, yang terakhir, salat boleh. Yang keenam, atau di kitab ko 7 ya disebutkannya. Baik. Yang keenam, kenapa tauhid atau akidah ini didahulukan? Karena sesungguhnya syahadatullah li nafsi bil wahdaniyah. Allah Ta'ala bersaksi
untuk dirinya dengan wahdaniyat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, demikian juga para malaikatnya. Jadi kata para ulama di dalam pembahasan ini, Allah bersaksi untuk dirinya bahwa Allah adalah wahdaniyatnya Allah. Baik, yang terakhir, yang ketujuh. Innal aqidata sahihata hiya allati nad'u an-nasa ilaiha awalan id lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awalaha. Akidah yang sahih yang kita dakwahkan adalah sumber kebaikan umat. Beliau kepala dusun sih kah? Beliau kepala dusunnya sih kah? Kalau kita jadi pemimpin tidak membangun peradaban, nanti bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana kita harus membangun umat, dan umat itu berawal dari keluarga. Bagaimana membangun umat yang baik? Kata Al-Imam Malik, lan yusliha akhira umma illa bima aslaha bihi awalaha. Takkan pernah elok atau illa bima saluha bihi awaluha. Takkan pernah elok umat akhir zaman, kita umat akhir zaman, kecuali dengan apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok, menjadi baik. Para sahabat adalah manusia terbaik. Allahu Akbar. Bahkan di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib disebutkan naja, kata Rasul, naja awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yakin wa yahliku akhiru hadhil umma bil bukhli wa tulil amal. Letak kesuksesan awal umat ini dengan kezuhudan dan keyakinan mereka. Kata para ulama, zuhud bagian dari akhlak, yakin akidah. Berarti letak kesuksesan awal umat ini sehingga menjadi umat yang gemilang dan terbilang dengan sebab akhlak dan keyakinan mereka. Nanti ada hubungannya antara keyakinan, akidah dan akhlak. Dan letak kehancuran umat akhir zaman bil bukhli, dengan sebab kekikiran mereka. Kiki apa wasosiko? Sampili. Wa tulil amal, panjang angan-angan. La ilaha illallah. Khulasatul kalam, kesimpulannya, kalau umat ini mau baik, perbaiki terlebih dahulu keyakinan. Kalau umat ini mau baik, perbaiki terlebih dahulu akidahnya. Apa itu akidah? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Walaupun orang tak berladang-ladang kini leh, tapi kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita insya-Allah berjumpalah. Insya-Allah. Pada pertemuan berikutnya, saya minta tadi pekan 1, saya minta pekan ketiga hari Jumat, insya-Allah kita akan lanjutkan apa itu makna akidah, insyaallah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.